Halo guys, balik lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizel. Hari ini ada berita terbaru dari Marcelo sampai kabar pisang menyedihkan dengan Real Madrid. Sementara itu, Gianluigi Donnarumma adu mulut dengan fans AC Milan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama dari Manchester City perkenalkan Erling Haaland dengan foto kecilnya yang berseragam skuad Citizen. Pindah ke Italia nih, ada Dusan Vlahovic yang nggak tahu kalau dirinya sempat diminati oleh Arsenal. Manchester City resmi mengumumkan kedatangan Erling Haaland sebagai pemain baru mereka. Perkenalan di Stadion Etihad itu disampaikan lewat akun resmi klub. Haaland menandatangani kontrak di Manchester City selama 5 tahun. Selain itu, bintang muda asal Norwegia ini didatangkan dengan biaya transfer sekitar 60 juta euro. Kabarnya Haaland akan menerima gaji sekitar 375.000 euro atau sekitar 6,7 miliar rupiah per minggu. Dalam perkenalannya, Manchester City mengunggah foto Haaland kecil yang memakai seragam The Citizen. Darwin Núñez tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Liverpool. Striker Benfica ini disebut sebagai perpaduan antara Edinson Cavani dan Luis Suarez. Alasannya karena Suarez dan Cavani merupakan senior Núñez di timnas Uruguay. Sementara itu, Liverpool akan segera mencapai kesepakatan dengan transfer Núñez. Bomber berumur 22 tahun ini akan ditebus oleh skuad The Reds seharga 75 juta euro. Pada bulan Januari lalu, Arsenal sempat mengajukan penawaran untuk Dusan Vlahovic. Akan tetapi saat itu Fiorentina menolaknya karena tawaran yang diberikan kurang memuaskan. Sementara itu kabarnya Vlahovic nggak tahu terkait ketertarikan Arsenal tersebut. Vlahovic bilang kalau agennya mungkin merahasiakan tawaran itu dari siapapun. Walaupun begitu, kini Vlahovic sudah bergabung dengan raksasa Serie A yakni Juventus. Saat itu Vlahovic datang dengan biaya transfer mencapai 81 juta euro. Jurgen Klopp dianggap munafik karena pernah nyinyir harga mahal Pogba dan kini beli mahal Darwin Núñez. Kembali ke Italia, ada Gianluigi Donnarumma yang adu mulut dengan fans AC Milan. Pada tahun 2016, Jurgen Klopp sempat nyinyir ke Manchester United yang membeli Paul Pogba dengan harga mahal. Saat itu Pogba diboyong dengan harga 105 juta euro. Klopp mengaku akan berhenti menjadi pelatih seandainya menghabiskan 100 juta euro untuk membeli pemain. Klopp menilai kalau hal tersebut terlalu berlebihan. Akan tetapi kini Klopp secara nggak langsung memakan omongannya sendiri. Sebab Liverpool membeli Darwin Núñez dengan biaya transfer mencapai 100 juta euro. Terdapat momen menegangkan pada pertandingan Liga Negara antara Inggris dan Italia. Saat itu Gianluigi Donnarumma terlihat adu argumen dengan tifosi AC Milan. Fans AC Milan masih menaruh dendam kepada Donnarumma yang menolak bertahan di AC Milan. Hasilnya Donnarumma pun terus menjadi sasaran ejekan. Dalam video yang beredar, awalnya Donnarumma memilih untuk gak menghiraukan ejekan tersebut. Akan tetapi pada akhirnya Donnarumma berbalik dan menantang sang haters. Cristiano Ronaldo membuat keputusan mengejutkan pada musim panas kemarin. Saat itu Ronaldo kembali ke klub masa mudanya yakni Manchester United. Walaupun sempat jadi sasaran kritik, Ronaldo pun mampu berkontribusi dengan mencetak banyak gol. Peraih 5 Ballon d'Or ini bakal membuktikan kalau dirinya belum habis. Hal ini terlihat di mana Ronaldo memborong berbagai penghargaan individu, termasuk Manchester United's Player of the Year dan Manchester United's Top Scorer. Minggu kemarin, timnas Belanda menjalani pertandingan Liga Negara melawan Polandia. Laga yang digelar di Stadion De Kuip tersebut menunjukkan momen yang menarik perhatian. Saat itu Frenkie de Jong terlihat berbicara dengan Robert Lewandowski. Banyak yang menilai kalau De Jong mengajak Lewandowski untuk pindah ke Barcelona. Akan tetapi De Jong membiarkan Lewandowski untuk menentukan masa depannya sendiri. Sementara itu, seandainya gagal ke Barcelona, Lewandowski juga membuka peluang ke PSG. Mikel Arteta merasa kecewa dengan manajemen Arsenal karena gak gerak cepat untuk datangkan Gabriel Jesus. Di klub Inggris lainnya guys, ada Manchester United yang incar Denzel Dumfries. Mikel Arteta merasa kecewa dengan manajemen Arsenal. Sebab Arteta menilai kalau manajemen terkesan lelet dalam mengirimkan penawaran untuk Gabriel Jesus. Arsenal memang diklaim sebagai klub terdepan yang memimpin perburuan Jesus. Akan tetapi mereka belum bersedia menebus klausul Jesus sebesar 50 juta pounds. Sementara itu Arsenal terancam ditikung oleh sejumlah klub yang juga berminat merekrut Jesus. Mereka adalah Chelsea, Tottenham Hotspur sampai juara bertahan Champions League yakni Real Madrid.
Erik ten Hag mendapat kabar bagus terkait rumor kepindahan winger Inter Milan yakni Denzel Dumfries. Kabarnya Ten Hag ingin memboyong Dumfries ke Old Trafford pada musim panas ini. Sebelumnya Ten Hag sudah kagum dengan Dumfries saat masih memperkuat PSV Eindhoven. Sementara itu, Calcio Mercato mengklaim kalau Dumfries akan bergabung ke skuad Setan Merah. Seandainya bergabung, Dumfries akan menggantikan Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka. Sebab keduanya belum cukup meyakinkan bagi Ten Hag. Next, AC Milan menunjuk David Calabria sebagai kapten baru menggantikan Alessio Romagnoli. Jauh ke Inggris guys, ada Chelsea yang tetap prioritaskan pembelian Jules Koundé. Alessio Romagnoli akan melepas jabatannya sebagai kapten AC Milan. Sebab kontrak Romagnoli akan berakhir di musim panas ini dan kemungkinan akan pergi dengan status bebas transfer. Hasilnya AC Milan menunjuk David Calabria sebagai kapten musim depan. Selain itu, Rossoneri menunjuk Theo Hernandez sebagai wakil kaptennya. Calcio Mercato mengklaim kalau Calabria ditunjuk karena mendapat dukungan di ruang ganti. Selain itu, Calabria merupakan pemain jebolan akademi AC Milan. Arsenal meresmikan pemain baru mereka yakni Marquinhos. Peresmian ini disampaikan oleh skuad Gunner lewat akun Instagram resmi klub. Marquinhos didatangkan dari Sao Paulo dengan biaya transfer sebesar 3,5 juta euro. Akan tetapi kabarnya proses transfer Marquinhos belum rampung 100%. Sebab mereka masih menyelesaikan proses regulasi. Sementara itu Marquinhos dianggap sebagai pemain serba bisa. Selain winger, Marquinhos juga bisa dimainkan sebagai gelandang maupun striker. Chelsea tetap menjadikan Jules Koundé sebagai prioritas utama pembelian di musim panas ini. Sebab Koundé diinginkan langsung oleh sang pelatih yakni Thomas Tuchel. Kabarnya negosiasi dengan agen Koundé berjalan dengan baik. Selain itu, Sevilla masih menunggu tawaran Chelsea dengan biaya sekitar 65 juta euro. Walaupun cukup tinggi, angka tersebut masih lebih rendah dari klausul pelepasan yang ditetapkan Sevilla. Sebab Sevilla memagari Koundé dengan klausul pelepasan sebesar 80 juta euro. Pada matchday keempat grup A Liga Negara, Denmark berhasil mengalahkan Austria dengan skor 2-0. Di pertandingan grup A lainnya, ada Kroasia yang sukses balas dendam ke Prancis. Pada matchday keempat grup A Liga Negara ada pertandingan antara Denmark dan Austria. Bertanding di Stadion Parken, timnas Denmark berhasil menengguk Austria dengan skor 2-0. Dua gol Denmark dicetak oleh Jonas Wind pada menit 21 dan Andreas Skov Olsen pada menit 37. Sementara Austria gagal mencetak gol balasan. Kemenangan ini membuat Denmark memuncaki klasemen grup A dengan perolehan 9 poin. Sementara itu Ralf Rangnick ternyata nggak konsisten dalam menangani timnas Austria. Tadi malam Atta Halilintar mengumumkan Ricardinho sebagai pemain anyar klub futsalnya yang bernama Pendekar United. Ricardinho dikontrak selama 3 bulan dan bakal tampil di Liga Futsal Profesional. Dalam wawancaranya, Atta merekrut Ricardinho untuk menyemangati pefutsal Indonesia. Selain itu, Atta ingin menambah kekuatan Pendekar United untuk menjalani laga lanjutan. Sebagai informasi, Ricardinho adalah pemain futsal yang merebut gelar terbaik dunia sebanyak 6 kali. Dalam dunia futsal, Ricardinho dianggap sebagai Cristiano Ronaldo. Pada pertandingan grup A Liga Negara lainnya, ada pertemuan antara Prancis dan Kroasia. Bertanding di Stade de France, skuad Le Blues justru takluk dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga tersebut dilesakkan lewat penalti Luka Modric pada menit ke-5. Sementara Prancis yang tampil lebih menekan gagal mencetak gol balasan. Pertandingan ini seakan jadi balas dendam manis Kroasia di final Piala Dunia 2018 lalu. Sementara Prancis gagal meraih satupun kemenangan dan harus tertahan sebagai juru kunci grup A. Barcelona mengalami krisis keuangan dan harus membayar hutang untuk menyelamatkan klub. Selain berhutang dengan klub lain, Blaugrana juga berhutang dengan pemainnya. Kabarnya Barcelona juga berhutang gaji dengan Gerard Pique sebesar 80 juta euro. Blaugrana pun akan melunasinya dalam bentuk cicilan selama 2 musim ke depan. Hutang Barcelona ke Pique ini mendapat berbagai komentar dari netizen. Beberapa menyarankan Barcelona untuk meminjam uang dari pinjol atau membayarnya dengan pay later. Bayern Munchen resmi datangkan Ryan Gravenberch dari Ajax Amsterdam dengan harga 25 juta euro. Bicara soal transfer nih, ada Giorgio Chiellini yang resmi gabung ke Los Angeles FC. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau Bayern Munchen resmi mendatangkan Ryan Gravenberch. Gravenberch direkrut dari Ajax Amsterdam dengan biaya 25 juta euro. Selain itu masih ada bonus dan klausul penjualan sebesar 7%.
Dalam penandatanganan kontraknya, Gravenberch akan berseragam skuad The Rotten selama 5 tahun. Pembelian Gravenberch ini mendapat berbagai reaksi dari netizen. Banyak yang menyebutnya sebagai pembelian bagus dan akan tampil reguler menggantikan Leon Goretzka. Giorgio Chiellini resmi bergabung dengan Los Angeles FC dengan status bebas transfer. Dalam kontraknya, Chiellini akan tampil bersama Los Angeles FC sampai musim dingin tahun depan. Kabarnya Chiellini akan bergabung tanggal 1 Juli mendatang. Sementara itu, Chiellini juga mengunggah video perkenalannya di media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, Chiellini terlihat memakai kemeja dan topi Los Angeles FC berwarna hitam emas. Selain itu, Chiellini juga menulis tweet The Next Chapter. Timnas Australia lolos ke Piala Dunia 2020 di Qatar setelah kalahkan Peru lewat adu penalti. Sementara Marcelo sampaikan perpisahan menyedihkannya dengan Real Madrid. Timnas Australia menjalani pertandingan final kualifikasi Piala Dunia melawan Peru. Bertanding di Al Rayyan Stadium, laga berlangsung sengit dan saling jual beli serangan. Hal ini terlihat di mana penguasaan bola dan jumlah tembakannya cuma berbanding tipis. Walaupun begitu, skor 0-0 tertahan sampai memaksa keduanya untuk beradu penalti. Pada akhirnya Australia memenangkan babak adu penalti dengan skor 5-4. Kemenangan ini membuat Australia lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Presiden La Liga yakni Javier Tebas mengumumkan akan mengajukan komplain kepada Manchester City dan PSG. Tebas menilai kalau dua klub tersebut mendapat keuntungan karena dimiliki oleh negara. Manchester City sendiri dimiliki oleh City Football Group yang merupakan anak dari Abu Dhabi United Group. Sementara PSG dimiliki oleh Qatar Sport Investment. Tebas menilai kalau Manchester City dan PSG lebih berbahaya dari proyek Super League. Sementara itu banyak netizen yang menyebut kalau Tebas merasa iri. Marcelo resmi berpisah dengan Real Madrid yang sudah dibelanya sejak tahun 2007 silam. Saat akan memberikan sambutan perpisahan, Marcelo terlihat sedih dan menyeka air matanya. Marcelo mencatat rekor sebagai pemain non-Spanyol keempat yang meraih kemenangan La Liga terbanyak. Marcelo cuma kalah dari Lionel Messi, Karim Benzema, dan Dani Alves. Sementara itu kepergian Marcelo juga mendapat pesan menyentuh dari Cristiano Ronaldo. Ronaldo menyebut Marcelo lebih dari rekan setim, melainkan saudara di dalam maupun luar lapangan. Timnas Nigeria menjalani pertandingan kualifikasi Piala Afrika melawan Sao Tome and Principe. Pada laga tersebut, Nigeria menang bantai dengan 10 gol tanpa balas. 4 dari 10 gol tersebut dicetak oleh Quadric Victor Osimhen. Sementara Sao Tome and Principe cuma mencatatkan 34% penguasaan bola tanpa satupun shoot on goal. Kemenangan ini juga mencatatkan rekor baru bagi Timnas Nigeria, yakni kemenangan terbesar dalam sejarah sepak bola mereka. Erling Haaland menyampaikan hal yang cukup mengejutkan. Dalam pengakuannya, bintang muda asal Norwegia ini mau bergabung ke Manchester City karena ajakan Riyad Mahrez. Haaland menyebut kalau Mahrez menjelaskan sederet keuntungan bergabung ke skuad Citizen. Sebelumnya pada tahun lalu, Haaland memang bertemu Mahrez saat berlibur di Yunani. Di momen itulah Mahrez menggoda Haaland untuk merapat ke Etihad. Sementara itu banyak netizen yang berterima kasih dan menyebut Mahrez sebagai agen pemain. Dilansir dari situs Transfer Market, AC Milan menjadi klub paling berharga di Serie A Italia. Skuad Rossoneri memuncaki daftar tersebut dengan total nilai 522 juta euro. Sementara rival sekota mereka yakni Inter Milan berada di tempat ketiga dengan 514 juta euro. Akan tetapi banyak netizen yang menyebut kalau daftar tersebut akan segera berubah. Sebab AC Milan akan melepas Franck Kessie yang bernilai 45 juta euro. PSIS Semarang menjalani matchday pertama babak grup A Piala Presiden melawan Persita Tangerang. Pada laga ini, PSIS berhasil menang telak dengan skor 6-1. 6 gol tersebut dicetak oleh Octavianus Fernando, Taisei Marukawa, Hari Nur Yulianto, Rahmat Hidayat, dan Blaise Carlos Fortes. Sementara Persita Tangerang cuma membalas 1 gol lewat Ramiro Vergonzi. Kemenangan ini membuat PSIS Semarang memuncaki klasemen grup A di atas PSS Sleman. Guys, kita ke sisi baca komentar nih dari Octavianus Awang. Kak, jersey Liga Negaranya sekali-sekali dong. Oke, kapan-kapan kita bakal pakai jersey Liga Negaranya nih. Buat kalian yang mau request kita pakai jersey lainnya, jangan lupa komen di bawah. Sampai jumpa.